amma ba'd. Para ulama, para tetua, bapak dan ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tiada terhingga, termasuk nikmat Allah kita masih diberikan umur, kesempatan sehingga bertemu kembali dengan Ramadan tahunnya yang berbeda 1443 Hijriah. Mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, diberi pertolongan sehingga mampu menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kemudian. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di bulan promo pahala. Bulan Ramadan sudah kita ketahui sejak dahulu memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan bulan Ramadan ini dipersiapkan oleh Allah dengan porsi yang sama. Jika kita makan saruan di wadah orang yang penyajiannya itu prasmanan, silahkan kau nasinya, pilih iwaknya dan lain sebagainya sesuai selera dan sesuai kehendak. Allah ini adil menyediakan berbagai keistimewaan di bulan Ramadan. Tinggal masing-masing kita menyempatkan waktu untuk mempergunakan dalam rangka mendapat keistimewaan tersebut. Di antara istimewanya Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan alasan karena iman, wahtisaban, alasan kedua mengharap pahala, jaminan dari Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang sebelum Ramadan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man qoma, tadi kan soma, kalau ini qoma, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang malam hari di bulan Ramadan diisinya dengan ibadah-ibadah wajib, sunat, lantaran iman, percaya kepada Allah dan berharap pahala dari Allah, sama persis diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lewat. Selain hadis tersebut masih banyak hadis-hadis lain yang berkenaan dengan betapa istimewanya Ramadan. Rasulullah menyatakan, bila Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, semua pintu surga dibuka oleh Allah. Allah welcome terhadap siapapun dalam urusan masuk surga. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidat syayatin, dan syaitan semuanya dibelenggu, diikat oleh Allah. Dalam memahami makna syaitan ini diikat, dipenjarakan oleh Allah, ada yang bertanya, lah selama puasa Ramadan baik siang atau malam sebulanan, kadang manusia ini bisa masih emosi, bisa masih menggawi nang kada baik, maka godaan syaitan kada ada lagi. Benar, syaitan memang benar diikat, tapi iblis tidak.
Antara syaitan dan iblis beda. Syaitan itu anak buahnya, iblis ini bosnya. Jadi anak buahnya memang dirangkai, dipenjarakan, tapi bosnya masih berkeliaran. Nah si iblis ini nang masih ada. Ditambah lagi ada nafsu dalam diri manusia masing-masing. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kualitasnya meningkat dari sebelumnya. Berkenaan dengan Ramadan, ulun ingin menyampaikan secara ringkas saja hal-hal yang mengenai fikihnya, bahwa kita tahun ini perbedaan awal Ramadan, dan ini bukan satu tahun ini aja, dahulu sudah rancak. Jadi hal-hal yang berbeda kayak ini sudah biasa kita. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dari sudut pandang tentang penyebutan hilal. Itu terlalu panjang lebar pun kita bahas. Ya sudahlah, silahkan yang hari ini puasa, silahkan. Nang esok ada puasa, silahkan. Nang ada puasa yang mungkin sudah biasa juga ada puasa. Hidup ini kan pilihan. Silahkan dia memilih, masing-masing ada risikonya. Karena Rasulullah bersabda, Isma syita, gawi aja nang ikam ngadap, satu saat kena dipertanggung jawabkan. Yang kedua, menurut ulama fikih, yang diperhatikan oleh orang puasa ini ada dua hal, muhlikat dan muhbitat. Muhlikat ini perkara yang membatalkan puasa. Siang hari puasa, secara sengaja minum, secara sengaja makan, atau berhubungan suami istri secara sengaja, maka hal tersebut membatalkan puasa. Adapun muhbitat, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak diperoleh. Seperti orang ini puasa namun emosinya sampai keluar kata-kata kasar, marah, atau berdosa bepandir gitu, maulah status di medsos angka baik, lalu di share-nya, di postingnya, maka ini menghilangkan pahala puasa. Jadi apapun gawian yang kada baik dilakukan oleh orang yang berpuasa, ini merusak pahala puasa. Istilahnya bagawi kada berupah. Dan yang perlu kita perhatikan, puasa ini disepakati oleh ulama sejak fajar shadiq muncul sampai matahari tenggelam. Antara fajar shadiq dengan munculnya antara waktu fajar dengan waktu subuh, ini ada batasan yang disebut dengan imsak. Nah, bila kaum kena imsak telah tiba, rata-rata imsak ini 10 menitan. Mengapa ulama fikih mengistilahkan imsak? Imsak ini stop, bahasa kitanya, jangan lagi makan, minum, merokok, mamprek, kaum itu. Jangan lagi. Imsak ini kenapa? Dalam waktu 10 menitan antara awal waktu imsak dengan terbit fajar waktu subuh, ini kita kada kawa memastikan dari 10 menit itu menit keberapa. Maka sebaiknya ujar ulama fikih, bilanya sudah sampai waktu imsak, sudah kada sampai makan minum dan lain sebagainya lagi, cukup sudah. Ada aja yang menawar sampai 2 menit boleh aja. Awalnya memastikan bahwa itu belum fajarnya timbul. Nah, fajar itu kan di ufuk timur sana. Fajarnya ada dua, fajar kadhib dengan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib ini putih sudah, tapi kena tiba-tiba hilang hitam kembali. Nah, kalau fajar shadiq ini sampai terbit matahari tetap putih. Bapak dan Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian malam hari ini kita tarawih dengan 8 rakaat, 4 kali salam, ditambah witir 3 rakaat 2 kali salam. Ada bapak ini 8 karena banyak, silakan aja.
Hendak pian tambahi kah kena di rumah masing-masing kata papa. Hendak 2 rakaat aja kah? Ya silakan santai itu kah terserah pilihan 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 gitu. Nah kemudian karena ini awal malam Ramadan bagi kita yang menganggap malam ini adalah awal Ramadan, maka dianjurkan kita ini memakai niat, mengucapkan niat sebulanan. Dan ini taklid kepada madhabnya Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Menjadi Imam Malik, malam pertama berniat sebulanan Ramadan cukup sudah, malam 2, 3 dan seterusnya itu biarkan berniatkan itu Imam Malik. Nah, adapun Imam kita Syafi'i wajib saban malam. Lah kita pakai kedua-duanya. Malam ini kita niatkan sebulanan, taklidnya kepada Imam Malik, malam esok kena memakai pendapat madhabnya Imam Syafi'i. Karena keputusan Majelis Ulama Indonesia selama dalam madhab yang 4, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, pendapatnya ini masih boleh diikuti. Nah, jadi kita kena berniatnya niat yang sebulanan, pada esok kena beda pulang niat yang madhab Imam Syafi'i. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Silakan baca Quran di bulan Ramadan ini seapakah mampunya, yang penting kawal rutin saban hari. Kemudian sedekah diusahakan supaya ada, bila duit ada nukar gasan buka puasa nang nyaman-nyaman. Pandangan kita kayak ini, waktu dia menuruti hawa nafsu beda. Hawa nafsu itu bila nukar kada dimakan gitu hawa nafsu. Silakan nukar bingka, amparan tatak, sari apa ngaran gitu nama wadai macam-macam 10 macam ditukar bari akan tetangga, bari akan Pak Haji Junai, lawan ulun, lawan kaum, lawan amang oben misalnya. Boleh aja memberi akan banyak dia nyelupang itu nafsu, bukan nafsu aku memberi tetangga. Itu boleh. Kenapa kita harus nukar itu? Supaya nang berjualan ini jualannya payu, dan dia ada harapan kita memberi anaknya baju hajat di hari raya. Yang berpikir sempit itu aja menggonggong duit aja, nafsu aja itu jangan. Orang berjualan itu mengharap rezeki kesan hari raya kayaknya. Nah jadi ya bisa-bisa kita lah kayak gitu. Ini bulan luar biasa, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.